Selamat datang di channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan gagasan pemikiran alternatif menggunakan lensa berpikir filsafati untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan di konteks Indonesia kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita mendiskusikan salah satu genre pemikiran filsafat atau pemikiran filsafat keilahian yang dikembangkan oleh seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Paul Tillich. Paul Tillich hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Ia hadir ketika Jerman dilanda oleh kegandrungan akan satu ideologi fasisme yang tampil dalam pemerintahan Nazi Jerman. Kita tahu bahwa pemerintahan Nazi Jerman berada di belakang dari serangkaian kejahatan kemanusiaan yang sulit dimengerti dan dipahami. Mereka berada di belakang dari politik pembersihan etnis dan kebangsaan yang membuat ribuan bahkan jutaan orang Yahudi kemudian dilenyapkan dengan berbagai macam cara-cara yang biadab dan tidak berperi kemanusiaan. Paul Tillich kemudian menawarkan gagasan melalui banyak tulisannya, tetapi salah satu yang menarik untuk kita diskusikan dalam kesempatan ini adalah gagasannya tentang courage to be. Courage to be dapat didefinisikan sebagai keberanian kita mengambil alih sebuah keputusan yang sulit ketika ada banyak pilihan-pilihan yang tidak menguntungkan kita. Dan dalam konteks itu, seorang pemimpin adalah figur yang paling menentukan untuk sebuah keputusan di tengah-tengah pilihan yang sulit untuk diambil, yang memastikan bahwa keputusan yang diambilnya itu berguna, bermanfaat tidak hanya pada dirinya untuk terbebas dari berbagai macam persoalan yang mengancam, tetapi juga pada banyak pengikutnya karena dia seorang pemimpin untuk juga terbebas dari berbagai macam persoalan, penderitaan, dan ancaman penghilangan nyawa atau kematian. Paul Tillich mengatakan bahwa courage to be itu ternyata bukan hanya kompetensi, tetapi lebih jauh dari itu. Courage to be atau keberanian itu merupakan sebuah karunia atau anugerah yang bersifat diberikan oleh yang ilahi, yang membuat seseorang, apalagi ia seorang pemimpin, untuk berani mengambil resiko di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Disinilah seorang yang bernama pemimpin atau tokoh publik menjadi tokoh yang menentukan untuk satu komunitas yang menghadapi tantangan, persoalan, dan penderitaan dapat keluar dari tantangan, persoalan, dan penderitaan yang akan membuat komunitas itu berada dalam situasi yang penuh dengan resiko-resiko, yang bahkan resiko itu membuat komunitas itu bisa hilang atau lenyap. Seorang pemimpin dilahirkan untuk berani mengambil resiko-resiko di tengah pergulatan hidup yang memang tidak mudah untuk dilewati. Nah, dalam kerangka itu, teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk berpikir, apa sesungguhnya legasi yang menentukan dari seorang pemimpin? Saya ingin mengatakan tentu dengan bantuan pemikiran filsafat keilahian dari seorang Paul Tillich, bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang yang selalu diperhadapkan dengan berbagai macam resiko ketika ia memimpin sebuah komunitas, katakanlah sebuah bangsa, sebuah negara. Tidak ada pemimpin yang
tidak akan diperhadapkan dengan berbagai macam risiko sebagai seorang pemimpin di mana ia hadir dalam pergulatan bangsa dan negara yang ia pimpin. Disinilah resiko itu, ada seorang pemimpin yang mau lepas tangan, cuci tangan. Dia tidak mau masuk lebih jauh untuk menggumuli pergulatan itu dengan keinginan berani, tetapi dia justru mengajak dirinya sendiri, bahkan komunitas yang dipimpinnya, untuk lari dari tantangan, meninggalkan tantangan itu. Bahkan ia ingin memastikan bahwa tantangan itu seolah-olah hanya sebuah kesadaran palsu yang tidak nyata dan tidak real. Nah, disinilah citra seorang pemimpin seringkali adalah pemimpin yang hanya mencari selamatnya sendiri. Nah, dalam konteks itulah saya ingin mengatakan bahwa pemimpin yang tidak mau mengambil resiko ketika ia sedang diperhadapkan dengan banyak tantangan dan masalah, itu sesungguhnya citra seorang pemimpin yang gagal untuk menjadi seorang pemimpin. Saya ingin mengatakan dalam kesempatan ini bahwa pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang berani mengambil resiko. Walaupun taruhannya ia menjadi pemimpin yang tidak populer dan kehilangan masa yang dapat meninggalkan dia karena keputusan-keputusannya seringkali di luar dari apa yang menjadi ekspektasi publik ketika ia tampil sebagai seorang pemimpin di satu kesempatan tertentu. Saya ingin mengatakan bahwa gambaran seorang pemimpin yang berani mengambil resiko adalah gambaran pemimpin sejati yang ingin memastikan bahwa di masa ia memimpin, ia betul-betul menggumuli persoalan yang ia hadapi, yang itu merupakan persoalan masyarakat yang dipimpinnya, dengan sebuah niat tulus, niat murni, bahwa apa yang dia lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok golongan atau keluarga, tetapi semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas, bangsa, dan negara. Dalam konteks itu, teman-teman, kalau sekarang misalnya kita ingin memakai gagasan pemikiran Paul Tillich tentang courage to be, kira-kira di konteks kita Indonesia, siapa yang bisa kita anggap sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi, bahkan menerima potensi dirinya sebagai anugerah dari Yang Kuasa, bahwa ia adalah pemimpin yang mengambil langkah-langkah berani, memiliki skill courage to be, yang membuat ia berani menghadapi resiko apapun ketika ia menjadi pemimpin bangsa dan pemimpin negara. Saya ingin mengatakan, mungkin salah satu legasi besar dari seorang Presiden Joko Widodo adalah keberaniannya mengambil resiko dari banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini. Kita bisa mengajukan sederet argumentasi untuk mematahkan itu. Tetapi rasanya sampai hari ini tidak ada pemimpin seperti Presiden Jokowi yang memiliki skill courage to be, yang begitu yakin, yang begitu mandiri, yang begitu otonom, di mana dia mampu mengambil keberanian pada keputusan-keputusan yang sulit di tengah-tengah banyak pilihan yang sama-sama sulit. Kita misalnya bisa mencatat bagaimana Presiden Jokowi menghantar Indonesia ketika banyak negara yang sulit keluar dari krisis multidimensi akibat COVID-19. Kita juga melihat bagaimana politik nasional ketika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partainya sendiri
yang seringkali menyerang bertubi-tubi terhadap kebijakan, termasuk terhadap pribadi seorang Joko Widodo. Tetapi kita melihat figur Pak Joko Widodo berani untuk tetap pada pilihan-pilihan sadar yang ia pilih sebagai seorang pemimpin bangsa untuk tidak bergeming dengan apa yang ia anggap baik dan benar, kalau itu dilakukan demi kebaikan bangsa dan negara. Presiden Jokowi dalam konteks ini adalah citra pemimpin yang punya legasi karena ia berani untuk mengambil resiko di tengah-tengah gempuran berbagai macam pandangan-pandangan yang meminimalkan, yang merendahkan, bahkan melemahkan kontribusi besar yang ia sudah lakukan bagi bangsa ini. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi adalah presiden yang mandiri, presiden yang otonom, presiden yang memiliki legasi karena ia mampu keluar dari jebakan kepentingan primordial, dalam hal ini kepentingan politik yang hanya berpikir sesaat, yang itu mampu dilampaui untuk menjadikan apa yang menjadi keputusannya yang penuh resiko itu, ia mau perhadapkan pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Teman-teman, saya sengaja ingin mengatakan bahwa courage to be atau skill dan karunia tentang keberanian mengambil resiko adalah pilihan sadar kalau kita mau menjadi seorang pemimpin. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi kita belajar dari seorang Presiden Joko Widodo. Ia punya legasi yang ditinggalkan dalam hidup kita. 2 periode ia memimpin bangsa ini. Kata kunci yang bisa kita ambil dari seorang Joko Widodo adalah ia berani berbeda, bahkan berbeda dengan partainya sendiri. Itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia tidak bisa disetir. Ia punya independensi. Ia punya otonomi. Ia punya kemandirian untuk mengatakan bahwa pilihan yang beresiko yang diambilnya itu adalah pilihan terbaik untuk bangsa dan negara. Semoga ke depan ada pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki citra seperti Presiden Joko Widodo, yang mampu tampil dengan segala risiko yang dihadapi, dan ia mau mengatakan bahwa apa yang diambilnya sebagai keputusan terbaik itu adalah bagian dari caranya menghayati panggilannya sebagai seorang pemimpin, dan pemimpin yang ia mau tampilkan itu adalah pemimpin yang melampaui kepentingan politik jangka pendek, tetapi untuk memberi kontribusi yang positif bagi Indonesia yang lebih baik ke depan. Courage to be, keberanian mengambil resiko, adalah citra pemimpin yang kita harapkan ke depan, sehingga ia tidak mudah menjadi pemimpin yang disetir oleh berbagai macam kepentingan sesaat.